Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kita sambil menatap wajah beliau di dalam hati ngomong, ya Allah, mudah-mudahan anak cucu saya kayak beliau. Karena kalau anak kita habis itu dapat 72 tiket dari Allah, tiket surga. Bisa milih siapa aja yang dia mau memberikan syafaat. Ini khusus bagi penghafal Quran yang hidupnya menghafal Quran sampai mati di atas Quran ini. Nah, kita mau minta nasihat beliau tentang Quran. Anak-anak yang sayang, mana nih anak-anakku? Oke, siapa yang mau hadiah? Anak kecil semua di depan sini. Yang anak kecil di depan semua mau dikasih duit. Akan jadi imam hafiz 30 juz yang diimamin kita. Ya belum. Ini sudah jadi tawarin duit tidak cepat. Ya, jadi kata Muhammad Al-Fatih, Pak, umur 23 tahun udah menaklukkan Konstantinopel. Bapak tahu Konstantinopel itu apa? Istanbul hari ini. Siapa yang tahu Istanbul? Turki. Itu dulunya Pak kerajaan Kristen, ibu kota Romawi Timur Kristen. Ditaklukkan anak muda, hafiz 30 juz, dia imam, menyerang tentara-tentara kafir dan menang. Sekarang menjadi Istanbul, negeri yang dikuasai orang Islam. Tahun 1453 Hijriah. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita insya Allah semuanya jadi penakluk-penakluk. Amin. Ya, pemenang-pemenang, pejuang-pejuang agama Allah yang akan membuat Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri. Kenapa? Karena Quran. Tidak ada kemuliaan tanpa Quran, demi Allah. Tidak ada kemuliaan tanpa Al-Quran. Rasulullah bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Allah akan mengangkat umat Islam kalau mereka memuliakan Al-Quran. Jadi cek hidup kita kenapa nggak mulia? Hidup kita kenapa nggak bahagia? Hidup kita kenapa nggak tenang? Hidup kita kenapa nggak ada jalan keluar dari masalah hidup kita? Jawabannya pasti karena jauh dari Al-Quran. Karena apapun soal masalah kita, apapun problem kita, kalau kembali ke Quran pasti ada jawaban. Pengen punya anak, baca Quran ada jawaban. Pengen punya pasangan hidup, baca Al-Quran. Pengen punya suami soleh, baca Al-Quran. Pengen punya anak soleh, baca Al-Quran. Semuanya ada di Quran. Sesungguhnya kalian itu punya penyakit, satu-satunya obat cuma Al-Quran. Itu kata para ulama. Insya Allah kita mau dengar dari beliau solusi hidup kita, dari keluar solusi dari masalah hidup kita apa, kita mau dengar dari beliau. Saya minta anak-anak kita yang kita sayangi, siapa di sini yang habis 30 juz? Siapa yang hafal juz 30? Juz 30 hafal? Mana duit? Baru sama handphone. Namanya siapa? Siapa? Hamizan. Ya. Hamizan. Kamu siapa? Mario. Oh, ya. Tapi bukan Mario Dandi kan? Mario sama Hamizan. Apa juz 30? Huma yahfadhan juz'an. Ya, saya mau tes. Kalau bisa dapat duit 100.000, kalau nggak bisa push up 100 kali. Insyaallah. Awal soal. Taqra min surat Al-Infitar. Min awal Al-Infitar, mulai Al-Infitar. Ya, surat Al-Infitar saya suruh baca. Kamu menghadap kamera, disaksikan RTBI, SCTV.
Surat Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu as-saaqib. Kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yahmilu min bayni as-sulbi wat-tara'ib. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنهم يكيدون كيدا وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Takbir. Ayo, ini yang paling kecil. Kamu puasanya satu hari full apa sahur di 2 kali? Apa harus apa? Dari An-Naba sampai Anas? 4 surat. Surat apa aja yang kamu apa? Mada tulis tentang tafsir wa hafidha arba'a surat. Al-Falaq sedikit. Sahal. Surat surat An-Naba, surat An-Nazi'at, surat Al-Bashar. Nah, yastabdil al-sifasi. Wajah innal muttaqina mafaza. Ayo sama Syekh. Siapa yang paling cium sama Syekh? Ya udah. Sebentar nanti kita lanjutkan. Sama-sama kita berdiri aja Syekh. Biar ibu bisa dengar Syekh. Nah, no hadir waqifan. Biar ibu yang di belakang bisa lihat. Silakan. Saya dari bahasa Indonesia, beliau lagi bahasa Indonesia. Tafadhal ya Syekh, tuhafir muhadharah qasirah. Alhamdulillah rabbil alamin wa aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sari'an nadhkur fadl al-Qur'an al-Karim wa ahammiyyat al-Qur'an al-Karim fi hayat al-muslim. Nahnu fi shahr Ramadan, shahr al-Qur'an. شهر رمضان شهر القرآن نزل فيه القرآن جملة واحدة من عند ربنا سبحانه وتعالى إلى بيت العزة في السماء السابعة ثم بعد ذلك نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن فضل القرآن. ربما كثير منا لا يستطيع أن يحفظ ولم يحفظ القرآن وهو صغير. سنذكر موقفا واحدا من مواقف يوم القيامة قال ربنا سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل الناس المسلمون يهربون من بعضهم. الأب يهرب من ابنه والابن يهرب من أبيه وكذلك من أمه. يرى أمه تحتاج إلى حسنة ولا يستطيع أن يعطيها من شدة الموقف. Lanjut Pak, udah berangkat kan? Kami tadi terjemahkan.
لما هذا التاج؟ لماذا نلبس هذا التاج؟ فيقال لهم بتحفيظكما ولدكما القرآن، سواء كان ولد أو بنت، لأنهم اهتموا وحفظوا ولدهم القرآن فكان هذا جزاؤهم. Luar biasa ya. Kata beliau, Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran satu Quran 30 juz 114 surat di satu tempat yang disimpan yang begitu diistimewakan Allah, namanya Baitul Izzah, langit ketujuh. Satu Quran itu diturunkan di sana. Ketika turun ke Nabi Muhammad, turunnya bertahap-tahap. Jadi Quran diturunkan Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan. Ramadan ini bulan Al-Quran. Jadi ayo baca Quran yang banyak di bulan Ramadan. Kalau kita nggak baca Quran di Ramadan, jangan harap Ramadan kita keluar terus. Jangan buka handphone terus, baca Quran juga. Jangan nonton TV terus, baca Quran juga. Karena bisa jadi Ramadan tahun ini Ramadan terakhir kita. Sebagian dari kita tahun depan nggak ketemu lagi Ramadan. Ayah saya wafat 2018. Artinya apa, tahun ini beliau nggak menikmati hidayah dengan ampunan Allah di bulan Ramadan. Maka jadikan tadi terawih kita luar biasa, begitu khusyuk. Ya kalau kita merenungi bacaan beliau. Kenapa kita berharap hari ini kita sholat di Masjid Al-Mujaddid? Insya Allah saya doakan yang hadir di sini tahun depan sholat di Masjid Al-Haram. Sholat di Masjid Nabawi. 1 juz, 2 juz, 3 juz. Memang kita diciptakan Allah buat ibadah, bukan buat yang lain-lain. Kita diciptakan Allah bukan buat nonton TV. Kita diciptakan Allah bukan untuk nonton TikTok. Kita diciptakan Allah bukan untuk main Instagram, main game, bukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan engkau sebagai manusia cuma satu tujuannya, beribadah kepada Allah, menundukkan hati di hadapan Allah, tunduk, takut sama Allah. Itu tujuan kita diciptakan. Orang bikin kulkas tahu tujuannya apa? Untuk mendinginkan maka orang bikin mobil untuk nganterin kemana-mana, ada tujuannya. Diciptakan segala sesuatu dan kita Allah ciptakan sebagai manusia. Kenapa Allah gak ciptakan kita sebagai kucing? Kenapa Allah gak ciptakan kita sebagai, mohon maaf lahir dan batin, binatang? Allah ciptakan kita manusia, Allah ingin angkat derajat kita. Dengan apa? Ibadah kepada Allah. Semakin kita dekat sama Allah, semakin mulia. Semakin jauh, semakin hina. Bahkan lebih hina dari binatang. Dan kalau mau dekat sama Allah, jalurnya gampang dengan Al-Quran. Kenapa beliau jadi hafiz Quran? Kata beliau, kenapa sih saya jadi hafiz Quran? Kata beliau, saya ingat ayat Allah surat Abasa. Nanti bu, pak, hari kiamat gak ada tuh kenal lagi bapak sama anaknya. Anak sama bapaknya gak ada kenal-kenal lagi. Lari, kabur, ngibrit, ketakutan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Kakak sama adik gak kenal. Siapa lu? Siapa lu gak kenal. Saking takutnya, bagaimana nasib kita nanti, surga kayak kita atau neraka. Lari semuanya bu. Anaknya kita sayangi, anak kandungnya kita kandung 9 bulan, kita susuin, tiba-tiba lari dari kita. Begitupun seorang anak kepada ibunya, sok gak kenal. Kenapa? Takut, hari penuh ketakutan. Kecuali kata beliau, siapa yang gak pernah ketakutan di hari kiamat? Hafiz Quran. Seorang bapak ibu yang mati-matian menjadikan anaknya hafiz Quran. Gak apa-apa saya pesantrenin, gak apa-apa saya tega 4 tahun gak ketemu. Saya pengen nanti dia nyelamatin saya di akhirat. Ketika anak-anak lainnya pada ngabur hibrid, hafiz Quran gak takut. Karena apa? Dia dimuliakan Allah, diistimewakan Allah. Dia akan ngomong sama Allah, ya Allah, mana bapak ibu saya? Bukankah engkau berjanji saya akan memakaikan mahkota kebanggaan hari kiamat buat orang tua saya? Ketika itu bapak ibu di hadapan orang lain, orang banyak, bermiliaran orang, nggak tahu jumlahnya berapa dari awal dari ada sampai terakhir. Orang yang anaknya habis Quran, menghafal Quran, diberikan taj, mahkota kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anaknya makai itu. Kenapa? Karena dia waktu di dunia sibuk menjadikan anaknya habis Quran. Kita nggak sibuk menjadikan anak kita sukses dunia. Kita yang kita fokuskan akhirat dulu. Kenapa? Kalau sudah akhirat dunianya terkejar, nggak apa-apa nak, kamu jadi PNS, tapi PNS hafiz Quran. Kalau PNS hafiz Quran terima sorok. Kalau PNS hafiz Quran kira-kira terima suap enggak? Nilai-nilai Quran dia akan tanamkan. Kenapa negeri ini hancur? Negeri ini mohon maaf miskin, melarat, padahal kekayaan alam begitu banyak. Ada nikel pak, ditemukan di Sulawesi. Cadangan baterai terbesar yang ada di dunia nanti mobil listrik, motor listrik ada di Indonesia.
Sekarang milik siapa? Milik bukan kita, bukan bangsa Indonesia. Kenapa? Pemimpinnya nggak jauh, pemimpinnya nggak dekat sama Al-Quran, pemimpinnya jauh dari Al-Quran, bukan hafiz Quran, sehingga apa? Dia jual bangsanya sendiri kepada bangsa orang lain. Maka tujuan saya hadir di sini, Pak, saya ingin tanamkan di hati Bapak. Mungkin saya nggak hafiz Quran, Ustaz. Mungkin saya bukan penghafal Quran, Kiai, tapi saya kepengen anak cucu saya hafiz Quran dan membangun negeri ini dengan amanah dan kejujuran. Setuju apa lagi? Saya ngomong begini ada polisi di dalam. Ya, hafiz Quran gak akan takut nanti hari kiamat ketika mereka gila dunia, gila harta, tamak sama jabatan, tamak sama popularitas, ketakutan. Kenapa neraka udah nungguin mereka? Tapi hafiz Quran tenang. Setiap hari dia murojaah Al-Quran. Saya tanya sama Syekh, beliau hafid 30 juz. Bapak boleh teks dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dibaca sama beliau, tanpa baca Quran. Dan dari Quran ada di otaknya, ada di hati. Syekh, antum ini mesti jaga hafalan. Karena penghafal Quran kalau nggak murojaah, nggak ngulang-ngulang bisa hilang. Bisa hafalan hilang. Apa kata beliau? Sehari semalam saya baca Quran 5 juz. Kira-kira Allah senang nggak? Allah cinta nggak? Pasti. Man arada an yatakallam billah falyaqra'il Quran. Siapa yang pengen ngobrol sama Allah, baca Al-Quran. Bagaimana nggak dekat orang sama Allah Azza wa Jalla kalau dia nggak baca Quran? Dia baca Quran begitu dekatnya sama Allah. Kalau dia nggak baca Quran jauh sama Allah, jauh sama kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ini yang ingin saya berikan motivasi kepada Bapak Ibu. Syekh tadi nasihatnya seperti itu. Syekh Qasim. كلنا يريد يعني هذا الموقف من موقف يوم القيامة هذا موقف عظيم. لابد من أراد أن يحفظ ولده القرآن لابد عليه أن ينفق وقته وماله وأن يري ربه من نفسه أنه جاد في هذا الأمر. يستخدم وسائل. أول شيء النية. لماذا يحفظ ولده القرآن؟ ابتغاء مرضات الله عز وجل ليرضى عنه ربه سبحانه وتعالى. وبعد النية يسأل ربه يدعو ربه بصدق وإخلاص أن يحفظ ولده القرآن. لأن الإنسان هذا الفضل من الله عز وجل وحده. لا يستطيع أن يحفظ بموهبته أو بقدراته، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وبعد الدعاء يصبر واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. في أول الأمر تجد عقبات، تجد أن ابنك صعب عليه الحفظ، والله عز وجل يجعل هذا اختبارا لك، هل ستكمل أم لا؟ فلا بد أن تتخذ الصبر، تستعين بالصبر في هذا الأمر حتى إن شاء الله يصل ولدك إلى ما تتمناه. Ini udah pada roaming nih, udah pada sinyalnya lemah ya. Masya Allah. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Benar nih. Lanjut ya. Kata beliau, orang kalau udah ngapalin Quran itu harus kita yakin pilihan Allah. Orang nih Pak hatinya dibikin dapat sama Quran itu pilihan Allah. Di saat yang lainnya gila Pak, yang tadi saya sampaikan ngumpulin duit. Alladzi jama'a malahu wa'addada yahsabu anna malahu akhlada. Dia pikir harta gue nih yang nyelamatin gue. Kalau sakit tinggal berobat punya duit. Kalau mau ke Eropa jalan-jalan punya duit. Dia pikir itu yang menyelamatkan dia, padahal demi Allah harta kita gak akan nyelamatin kita di kubur. Lihat tadi satu orang sholat aja 2 rakaat tadi kita gak ada lampu Pak, begitu gelap. Begitu kita butuh sama yang namanya cahaya. Pakaian nanti dikubur alam barzah kita gelap, gak ada PLN, gak ada listrik. Terus apa yang nerangin kubur kita alam barzah kita? Quran yang bela-belain kita buat anak kita hafiz Quran. Berapapun biayanya, saya mau dokin dia. Berapapun yang dia butuhkan, kenapa saya pengen terang di kubur saya? Saya dikubur, dia sibuk baca Quran di rumah sama istrinya sama anaknya. Saya pengen begitu. Saya gak pengen punya anak gila musik, kemana-mana dengerin konser, bahkan rela ngumpulin duit untuk nonton konser Blackpink. Tahu Bapak tiketnya paling murah berapa Pak yang nonton kemarin? Buka aurat, naudzubillah dari pakai baju UKTX nongol sedikit. Tahu Pak berapa tiket harganya Pak? 1,5 juta.
di negeri yang mayoritas Islam, di negeri yang konon katanya Muslim terbesar di dunia, 1,5 juta dihadirkan, diberikan izin oleh pemerintah di Gelora Bung Karno, diinjek-injek tuh bumi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemaksiatan. Mau anak kita kayak begitu? Mau anak kita seperti itu? Maka gak ada jalan lain. Ya Allah, sisa-sisa umur saya ini yang saya nggak tahu kapan Engkau akan panggil, kapan Engkau akan cabut roh dari badan ini. Saya minta satu, ya Allah, jadikan saya penghafal Quran. Kalau nggak bisa, ya Allah, saya udah tua, hafalan saya udah lemah, saya sudah mulai lupa ini lupa itu. Minimal ya Allah, anak cucu saya jadi penghafal Quran. Supaya apa? Di kubur saya kelak, Quran yang saya baca, yang saya bela-belain nanti akan bela saya di kubur. Iqra'ul Quran, kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Quran sebanyak-banyaknya. Kenapa Quran akan jadi syafi', memberi syafaat kita di kubur? Nanti Quran lupa akan berbentuk jadi orang ganteng, wanita cantik. Kita Allah alam bentuknya seperti apa, Allah alam. Bentuknya indah, wangi. Dia nemenin kita. Bayangkan Pak, kalau di kubur, antara kubur sampai kiamat 1 juta tahun. Berarti dunia kecil apa lama? Sedikit, sebentar apa lama? Kalau di alam barzakh kita 1 juta tahun, dunia sebentar apa lama? Sebentar. A'malu ummati baina sittin wa sab'in, umur kita tinggal di dunia, Pak. Diprediksi Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang ada di atas. Itu cuma seminggu. Nanti kita pulang sama Allah jutaan tahun. Jangan tahu kapan sampai kiamat. Dia tahu kiamat siapa? Allah. Innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Ilmu tentang kiamat cuma Allah yang tahu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan pernah jadikan dunia penting. Kumpulin pekerjaan total terbaik dengan Al-Quran. Itu kan ngademin doang. Bayangkan kita baru dengan Quran tadi dibacain sama Syekh. Selain wajah beliau tampan, ganteng nggak Bu? Ganteng nggak? Kalau lihat orang ganteng molek. Ganteng. Subhanallah, yang bikin beliau indah bukan wajahnya yang ganteng, tapi Quran berkah. Kita ngelihatnya hati itu udah seneng. Kenapa? Di hatinya Quran, di otaknya isinya Quran. Coba kita bergaul sama orang ahli dunia, nongkrong, mejeng, nggak ada Quran, demi Allah nggak ada bahagia. Bahagianya sesaat ketemu dia. Pulang ketemu dia, hati kita kosong lagi, hati kita gersang. Tapi kalau dia ketemu orang soleh, ahli Quran, nanti insya Allah kalau dia masuk surga, dia akan sebut nama kita semua di surga. Amin. Ya Allah, mana dulu yang ikut majelis sama saya? Ya Allah, mana dulu kasih yang dulu pernah nyuruh saya ngajar di pesantren dia? Saya cuma berharap gitu loh. Mungkin saya bukan penghafal Quran, mungkin saya bukan orang yang selalu gemar baca Quran, tapi minimal saya cinta sama ahli Quran. Begitu, saya cinta sama penghafal Quran dan saya mau berjuang bersama Al-Quran supaya apa? Nanti hari kiamat saya dapat syafaat ahli Quran. Amin. Makanya insya Allah saya punya tantangan buat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kami lagi berjuang bersama Syekh di pesantren Tahfiz Multimedia Syabab. Bagi anak Bapak ini, saya melihat ada 3 orang yang maju ini, Mario, Hamizan, sama Torik. Betul? Ya. Oh, insya Allah khusus Al-Mujadid yang dikirim ke sana 2 tahun akan jadi habis 30 juz. Dibimbing langsung sama Syekh. Ini berkali kontak. Beliau pemegang sanad tertinggi di sini, sanad qiraat. Jadi dari Hafiz An-Asim. Jadi kalau Bapak, ya Ustaz, saya pengen denger dong Nabi Muhammad kalau ngaji kayak gimana sih? Nabi Muhammad kalau ngaji kurang lebih kurang lebih kayak Syekh. Kenapa? Bacaan Syekh nyambung sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu disebut dengan bersanad. Makanya bedanya Hafiz bersanad apa enggak, dilihat dulu dia ngaji sama gurunya siapa, gurunya siapa, gurunya dari siapa lagi, sampai itu bisa ditelusuri. Ada ijazahnya, ijazah sanad sampai Imam Masjid Nabawi, sampai Syekh akhir man sadaq sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara akhir mana? Nah, antum tahsulu ala sanad hatta sahabat Nabi Masya Allah, beliau sampai sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, baru Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amin. Allahu Akbar.
santri Al-Mujadid Pondok nggak usah bayar, gratis tempat tinggalnya, makannya, pendidikannya, dan dapat ijazah formal. Pak, saya juga guru, jadi saya tahu kebutuhan formalitas di negeri kita. Kalau nggak ada ijazah tuh kayaknya susah di negeri kita, betul? Jadi kita ada kerjasama dengan SMP, SMA di Lubang Buaya, namanya Sekolah Yusufiyah. Beliau punya identitas legalitas di Kementerian Pendidikan Nasional. Kami kerjasama, jadi santri kami bukan hanya dapat ijazah Quran, tapi dapat ijazah formal SMP dan SMA. Khusus lulusan SD dan lulusan SMP, lulusan SD dan lulusan SMP. Minum susu, mau nggak minum susu tiap hari? Ini buka puasa tadi nasi kebuli. Ustaz, duitnya dari mana itu sebanyak itu? 2,5 miliar kita bangun. Dari mana? Dari Allah Azza wa Jalla. Perjuangan dari para donatur muslimin. Saya ceramah kemana-mana, izin Allah bisa jadi ke pesantren. Namun sekarang masih butuh dana 780 juta untuk pembangunan pagar sama gapura karena belum dipagar. Di pesantren kita di atas bukit, gunung berbatu, gunung salak. Saya dulu pondok di Salatiga, soalnya ada orang Salatiga Pak. Saya dulu pesantren di Salatiga, gunung berbatu. Pesantren yang di Bogor, gunung salak. Makanya saya nggak mau kawin sama orang Bogor. Salaknya aja segede gunung. Nggak mau. Jadi gunung salak, wah indah banget pemandangannya. Nanti insya Allah saya bilang Ustaz Mabrur, kita bikin santri kita nanti ngaji sama Syekh 3 hari, 11 sampai 14 April. Gratis, gak usah bayar. Kenapa saya janji? Mau malah kaya sekalipun yang masuk gratis. Karena kita berjuang buat Al-Qur'an. Dari mana dananya? Dari orang-orang yang pengen selamat nanti dikubur dananya. Orang-orang yang tadi pengen menyimpan hartanya di langit. Maksudnya apa? Oh Bapak, kita kalau nyimpen harta kita di bank, lihat biaya administrasi berapa. Bahkan ada orang yang menyimpan duit 1 miliar, pas mau ngambil sisanya 800 juta. Kenapa? Biaya admin, riba, bunga, dan lain sebagainya. Depositonya gagal katanya. Tapi kalau nyimpen di langit sedekah tersimpan. Sisa-sisa harta kita dibenahi oleh Allah. Dibenerin rumah tangga kita yang berantakan, dibenerin sama Allah. Suami kita yang mohon maaf kasar, Allah lenturkan hati. Kenapa? Dia simpen hartanya di langit, Allah jaga hartanya. Dia nggak akan habis, nggak akan pernah berkurang, bertambah. Tapi kalau kita simpen di dunia, simpen di bawah tempat tidur, bisa dipaling, taruh di lemari, terus duitnya digigit sama rakyat. Ada kejadian Jawa Timur, dia nyimpen duit haji 50 juta, pada saat dibuka setahun kemudian duitnya dimakan rakyat. Tuh, kalau nyimpen di dunia, harta kita bisa habis. Tapi kalau nyimpen di Allah, jadi pesantren, jadi pagar, jadi masjid, jadi tempat diinjak para santri penghafal Quran, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah berkurang, bertambah akan Allah. Kan? Kami butuh 780 Ustaz, saya mau ke sana nyumbang semen, silahkan. Saya mau nyumbang batu bata, saya mau nyumbang besi, tafadhol, silahkan. Ya, atau apapun, beras, nyumbang, banyak yang datang. Setiap harinya Ustaz, saya mau kirim 50 kg beras. Akhirnya berubah kehidupan. Yang tadinya dia pelit, yang tadinya dia tidak pernah bersedekah, gara-gara saya bicarain Allah gerakkan hatinya dia, langsung proyeknya tambah maju, tambah sukses. Sekarang sudah jadi tukang las terbesar di Kota Tangerang, Bapak Haji Anwar. Oke, karena saya mau ngajak saya ada Quran, mana dibacain langsung sama Syekh, didoain sama Syekh, akan ditandatangani Qurannya. Siapa yang mau berdonasi? Saya mau ngajak Bapak Ibu menyimpan harta di langit, bukan Ibu? Ya, siapa yang mau nyumbang 10 juta? Rasulullah begini Pak Guru, ketika perang Tabuk susah, Rasul tanya siapa di antara kalian yang mau menyumbang Tabuk, jadi sudah bersyukur, maka Allah akan jamin dia surga. Jadi sedekah terang-terangan ini boleh di Quran sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan agar memotivasi orang lain. Siapa yang mau nyumbang 10 juta, didoain langsung sama Syekh, ditandatangani sama Syekh. Nggak harus kan? Nanti Ustaz saya niat aja deh. Saya mau maju tapi niat nanti kalau rezeki saya boleh nyumbang. Ini pada diam semua kan? 10 juta saya maju, Ustaz saya mau nyumbang, ditandatangani sama Syekh, didoakan hajatnya apapun. Malam ini malam keberkahan, malam Ramadan, doa orang yang puasa tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Da'wah besar adalah doa.
Mana Pak? Ya, kamu dapat hadiah Quran. Ya, hadiah Quran. Sana, siapa yang menyumbang 10 juta? Kalau nggak ada, saya cuma ketiga nih. Nggak ada saya pun 1, 2, 3. 5 juta ya, kita kurangi 5 juta maju ke depan. Takbir! Ya. Ya, Masya Allah, baca jazakallah khair warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak Irwan. Oh, Syekh. Masya Allah, saudara Muhammad. Apa Bapak punya hajat terus? Semoga jamaah di sini dengan Allah mungkin semakin rajin sholat Bapak. Beliau hajatnya cuma satu, pengen kita semua rajin sholat. Amin. Sehat. cucu saya Ya, jadi wa yurid yani yatabarra ila ma'had bi niyyatin an yaj'al auladahu ahfadhuhu min qadri wa aidan hatta haula yusalluna bi yani nasyid. belum ini aja Irwan bebas ya ini malam muslim. نسأل الله عز وجل الكريم أن يخلف عليه خيرا في هذا الفعل المبارك. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تخلف عليه الخير، وأن ترزقه يا رب ابن واسع ربنا، وأن ترزقه في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، وأن تجعل القرآن شفيعا له ولأولاده ولنا جميعا إن شاء الله. يا رب العالمين. Boleh Pak, boleh dicoba Pak. Siapa lagi nih? Wah, ini Bapak Irwan. Wah, luar biasa. Transaksinya sama Allah. Siapa yang transaksi sama manusia aja Pak bisa tertipu. Bisnis barang teman kita dibawa kabur. Kenapa bisa jadi harta simpanan kita di langit pulang? Makanya Allah kurang menjaga harta kita yang di bumi. Yang di bumi. Kalau pengen harta kita dijaga yang di bumi, simpan dulu di langit. Ini perkataan sahabat Ibnu Mas'ud. Siapa lagi Pak? Kalau nggak 5 juta, kita kurangin deh. 1 juta. 1 juta Bu, Ibu juga boleh Bu. Bu. Kita. Kalau enggak, wah saya malu sekali. Takbir. Irwan sudah di sahabat Pak Irwan, insyaallah dapat syafaat di Quran dengan fazil seperti sebab Hajar Bapak. Bapak asli mana Pak? Asli Banyumas. Masya Allah Banyumas. Wah Pak Supardi, Yurin. Oh Masya Allah, beliau nyumbang 2 juta. Insya Allah Allah ganti 2 triliun. Amin Pak, amin. نسأل الله عز وجل الكريم أن يرزق أولادك حفظ القرآن إن شاء الله، وأن يجعلهم بارين بك إن شاء الله. اللهم ارزقنا رب من واسع رحمتك، اللهم صب عليه الخير صبا، اللهم اجعل عيشه وعمره في سعة، ولا تجعل عيشه كدا يا رب العالمين، واغفر له ولوالديه، واغفر لنا يا رب العالمين جميعا، آمين يا رب العالمين. Oke Pak, siapa lagi? Kita nggak tahu Pak. Ini bisa jadi hari terakhir kita ada di dunia ini. Mereka jutaan penghuni kubur di luar sana. Takbir. Ya Bapak, aman. Kalau mana Bapak hajatnya boleh Pak? Khususnya salah satu anak saya yang masih kurang sehat, dia ada komunikasinya belum 5 tahun. Komunikasinya ada Nah, wala tuhujat umroh muslim. Lam yantaq. Lam yantaq. Insyaallah. Allah an yaj'al awladahu yashfi'u. نسأل أن يشفي ولدك شفاء لا يغادر سقما، تشفيه لا يغادر سقما. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا رب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفيه شفاء لا يغادر سقما، فإنك على كل شيء قدير، بيدك الخير يا رب العالمين. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفي ولده يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما.
dengan mukjizat Al-Quran insyaallah. Oke, mungkin ini udah larut malam Bapak Ibu. Nanti hubungin Ustadz Sofyan, bisa berkunjung langsung ke pesantren dan ketemu Syekh, karena Syekh tinggal di sana selama 2 tahun. Tapi nanti lebaran pulang bersama istri dan anaknya. Nanti insyaallah beliau, kami juga acara mau bikin taktis buat para perempuan, diajarkan langsung sama istri beliau. Jadi Pak, Bu, istri beliau hafiz juga, istri beliau hafiz Al-Quran. Silakan catat nomor Ustaz Sofyan. Mungkin Bapak, ini Ustaz saya belum, tapi insya Allah baru niat aja, usaha dilancarin, rezeki dilancarkan. Gara-gara punya niat itu, langsung buru-buru hubungin Ustaz Sofyan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bapak-bapak yang anaknya ingin dimasukkan ke pesantren kami, bisa menghubungi ke saya. Catat nomor saya di nomor 0812 9898 2888. Nanti bisa menghubungi langsung ke saya, atau Bapak mau berinfak juga bisa menghubungi ke saya, atau mungkin bisa mencatat ke nomor rekening yayasan kita. Bank BSI, ya, Bank BSI cabang Rumah Sakit Islam Jakarta di nomor 72062666923. Nah itu nanti bagi Bapak Ibu yang mau menyumbang buat kemajuan atau perluasan sarana dan prasarana pesantren Al-Tahfiz Multimedia Asyabab, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita minta Syekh mendoakan kita. Silakan Pak, dan nanti hajat apapun, ya, keinginan apapun kepada Allah. Hari ini Allah lagi senang sama jamaah menjadi. Demi Allah saya yakin Allah lagi menatap kita, Allah lagi melihat kita, Allah lagi menyaksikan kita, karena kita pengen berjuang buat kalam Allah, buat firman Allah Subhanahu Wa Taala, buat amanah Allah. Amanah ini dikasih ke gunung gak mau. Amanah ini dikasih kepada matahari, kepada langit tidak mau. Tapi kita yang menanggung beban Al-Quran. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan amanah dari Allah. Ya Allah. Syekh, waktu kita berakhir. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ya, terima kasih atas perhatian waktu dan perhatian sekalian Bapak semua. Sekarang kita akan sholat witir. Nanti saya akan memimpin doa kunut di dalam witirnya untuk doakan kaum muslimin. Ya, saudara-saudara kita di Palestina lagi dijajah. Ya, nanti penjajah Israel yang kakek moyang mereka, bapak-bapak mereka menjajah, merampok